Perjalanan menuju Haul Cidodol, rindu ingin jumpa sang idola Habib Umar bin Hafidh. Sebelum berangkat Jakarta, terlebih dahulu saya ziarah kubur gurunda Habib Abdul Hadi Baragbah dan sahibul wilayah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Lalu dilanjut belanja buat kebutuhan keluarga selama saya tinggal pergi 2 hari. Saya berangkat bareng rombongan teman-teman Majelis Rasulullah Jawa Tengah pimpinan gurunda Habib Mahdi Al-Hayyad. Tujuan kami sama, mencari ridha Allah dan Rasulnya, dapat keberkahan melalui orang-orang soleh di Haul Cidodol, dan yang terpenting, membasuh dahaga rindu terhadap guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Bagi saya sendiri, Habib Umar adalah sebuah fenomena luar biasa. Seorang manusia yang mampu menarik jutaan hati manusia lain. Bayangkan saja, dimanapun ada Habib Umar, di situ selalu membludak lautan manusia yang ingin bertemu dengan beliau dari berbagai wilayah, dalam maupun luar negeri. Mereka rela jauh-jauh datang dengan biaya sendiri, korban waktu, tenaga, ninggalin kerjaan, ninggalin kepentingan, berdesakan. Bahkan kemarin, saya lihat ada orang yang lagi nggak sehat, rela susah payah datang ke Cidodol. Subhanallah. Dan bahkan di kedatangan Habib Umar kali ini, panitia sampai menyiapkan 5 hotel untuk beliau, dan semuanya dirahasiakan. Jika satu ketahuan, mulai banyak orang yang datang, maka pindah. Ketahuan lagi, pindah lagi. Yang penting gimana caranya agar beliau bisa istirahat, karena beliau pun gak akan pernah menolak siapapun yang ingin bertemu. Daya tarik beliau benar-benar luar biasa. Gak heran sih kalau banyak ulama dunia menjulukinya dengan magnatisul qulub, magnet yang menarik banyak hati. Kami berangkat dari Tegal jam setengah 9 malam. Jam setengah 1 pagi sampai di makam Mbah Priok Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, seorang tokoh penyebar Islam abad 18 yang dulu makamnya hendak dibongkar karena sengketa tahun 2010. Saat tragedi itu banyak kejadian aneh, ekskavator yang mendadak mati total saat mau merobohkan gapura makam, munculnya cahaya aneh dari dalam makam, 80 santri sipil yang bertahan dengan senjata ala kadarnya, bahkan ada yang pakai rebana buat melawan ribuan Satpol PP dan Brimob bersenjata lengkap yang menyerang masuk. Tapi Allah beri kemenangan untuk 80 santri tersebut meskipun banyak yang luka-luka. Perjalanan dilanjut ke makam Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, dan kami sejenak istirahat dan sholat subuh di situ. Meskipun masih subuh, di sini kami menemukan banyak pedagang menjajakan dagangannya. Kalau kata Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, kita ziarah makam para wali, gak usah ngomongin berkah-berkah dulu, kejauhan. Lihatlah bagaimana mereka yang sudah meninggal itu bisa menjadi sebab rizki bagi manusia yang masih hidup. Lah kita yang hidup, sudah berapa banyak manusia yang kita tolong ekonominya. Usai sholat subuh, kami lanjut ziarah ke makam Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini. Saya pernah dengar keterangan dari gurunda Habib Mahdi Al-Hayyad bahwa makam Habib Cikini dulu kena proyek apartemen, sehingga makam kudu dibongkar. Ketika alat berat ditatangkan, makam kokoh gak bisa dibongkar. Saat dipaksakan, justru dari sekeliling makam menyembur mata air yang sangat deras, gak bisa dibendung. Bahkan pengusaha yang punya proyek sampai kena sakit, diobati kemana-mana gak sembuh-sembuh. Dan ternyata Allah kasih jalan sembuh setelah minum air dari makam Habib Cikini. Akhirnya, makam batal dibongkar, dibiarkan berdiri di kawasan apartemen. Malah justru dibangunkan gedung untuk memuliakan Habib Abdurrahman Cikini. Dan sampai sekarang airnya masih ngalir, digunain buat keperluan sekitar makam. Kemarin saya sempat ngerasain airnya, seger pol. Oh iya, Habib Abdurrahman Cikini ini punya anak namanya Habib Ali Kuitang. Beliau adalah guru spiritual Presiden Soekarno, dan beliau juga yang memfatwakan wajib tiap rumah mengibarkan bendera merah putih tiap 17 Agustus sejak diproklamasikan kemerdekaannya. Terakhir, sebelum ke Cidodol, kami juga mampir ziarah ke makam Habib Kuncung dan Habib Munzir Al-Musawwa, pendiri Majelis Rasulullah yang kita tahu bagaimana dulu perjuangan beliau, benar-benar dari nol, rumah ke rumah, sampai berhasil mengubah Jakarta menjadi kota pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, akhirnya kami sampai di gedung Dalail Cidodol. Kami istirahat di lantai 2, beruntung masih kebagian tempat. Saya lepas penat beberapa jam di sana, tapi pas OTW tidur, ada orang kayak gini. Ngobrolnya kayak berantem. Akhirnya gak bisa tidur sampai sore. Sorenya acara rohah dengan Habib Umar. Saya kebagian tempat di lapangan futsal, penuh sesak panas, pun cuma bisa melihat beliau lewat proyektor. Banyak pembicara dari ulama yang hadir, ditutup dengan ceramahnya Habib Umar yang diterjemahkan Habib Jindan. Banyak yang nangis sewaktu beliau ibtihal, tenggelam dalam munajat doa. Hadirin serempak menyeru, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Usai acara, saya berusaha keluar dari lapangan futsal ke gedung Dalail. Ternyata di luar lapangan jauh lebih padat lagi.
Padahal jarak lapangan futsal ke gedung Dalail kurang lebih cuma 10 meteran. Tapi untuk jalan aja kita susah payah sampai hampir setengah jam, saking padatnya. Malamnya kita istirahat untuk acara haul besok. Kami berharap bisa lihat Habib Umar dari dekat pas rohah subuh. Udah siap tempur biar dapat tempat dekat panggung. Persiapan dari jam 1:30 pagi, ngantri buat mandi, buang air dan lain-lain. By the way, ngantrinya aja setengah jam lebih ya. Teman saya yang bangun agak telat jam 2, dia ngantrinya sampai sejam. Setelah semua hiruk pikuk drama kamar mandi dan penantian, pas udah saatnya malah dapat info kalau acara rohah subuh bersama Habib Umar dipindah ke Istiqlal. Walhasil, ikhtiar sudah maksimal, tetap Allah juga yang menentukan. Kita pun menunggu untuk acara berikutnya di gedung Dalail. Acara haul dimulai jam 7 pagi. Baca zikir bareng, yasin, tahlil, wirdul kabir, maulid, pembacaan biografi Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai ceramah-ceramah. Penceramahnya banyak, tapi saya tidur sejak penceramah pertama. Gak kuat. Berharap pas nanti Habib Umar ceramah udah ada tenaga lagi. Dan ternyata saya bangun pas Habib Umar udah mulai doa dong. Sambil ngucek mata, nyawa masih belum kumpul, tercecer berserakan, langsung ikut amin-amin aja. Ternyata sewaktu beliau ibtihal, orang-orang pada ya Allah, ya Allah. Banyak yang nangis, dan saya pun ikut nangis banjir. Gak tahu, hati itu kayak dipaksa buat langsung khusyuk. Dada serasa ngilu, tenggorokan langsung tercekat. Buat bilang amin aja kayak gak keluar suaranya. Bener-bener ngerasa hina, rendah, lemah di hadapan Allah yang maha segalanya. Padahal itu baru bangun tidur. Oh, jangan kumpulkan seorang pun di antara kami esok hari kiamat melainkan bersama orang-orang yang mulia. Ya Allah, terima taubat kami semua di kumpulan kami. Benar-benar dahsyat gelombang frekuensi ilahiyah yang dipancarkan Habib Umar. Dan alhamdulillah bisa memandang langsung Habib Umar meskipun dari jarak yang lumayan jauh. Siapa memandang wajah orang soleh akan tumbuh benih keimanan dalam hatinya. Acara pun selesai, ditutup dengan talqin zikir la ilaha illallah. Usai acara, kami dapat makan nasi mandi, daging kambing, 1 nampan full. Usai makan, langsung siap-siap sholat jamak qashar zuhur asar. Dan ada kejadian yang hampir aja membatalkan sholat saya. Pas udah takbiratul ihram, gak jauh dari tempat saya sholat, ada orang lagi duduk, kejatuhan nampan isi nasi mandi dari lantai 2. Bener-bener hakikat mandi dengan nasi mandi. Kemudian kami pulang jam 2 siang, mampir ziarah Habib Osman bin Yahya Mufti Betawi. Lalu berhenti di rest area untuk sholat jamak takhir maghrib isya, lalu bablas Tegal. Setelah semua perjalanan yang super melelahkan hanya untuk bisa jumpa Habib Umar, saya teringat satu hadis dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril dan berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian semua cintailah dia. Lalu semua malaikat pun mencintainya. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, kemudian Allah berikan dia maqam qabul di bumi. Dia akan diterima banyak kalangan dan dicintai banyak manusia beriman. Maka wahai para pecinta, kokohkan hatimu di tengah gempuran para pembenci. Dan Habib Umar tanpa ragu, inilah contoh nyata seorang hamba yang dicintai Allah. Jutaan hati manusia beriman ditarik paksa untuk mencintai beliau. Bagaimana tidak dicintai Allah? Habib Umar dari mulai kecil sampai sekarang, semua tenaga, waktu, harta, bahkan keluarga dan anak-anaknya dihibahkan untuk taat kepada Allah dan mengajak manusia semakin dekat dengan Rasulullah. Subhanallah, jika boleh saya katakan, Habib Umar benar-benar cermin yang sangat mirip dengan kakeknya, Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya ingin mengutip makna kalam Habib Ali Al-Jufri ketika mensifatkan Habib Umar. Beliau berkata, jika kalian ingin melihat akhlak Nabi Muhammad, maka lihatlah Habib Umar bin Hafidh.